Ya, kita kembali. Ya. Kembali ke pelajaran kita. Hotios tu antrufu uzetei tendoksan ten idian ala tendoksan tu teu. Sekarang kita parsing dulu. Hotios. Ya, ini adalah kata sandang. Ini maskulin nominatif tunggal. Artinya apa? Tios. Bukan teos, beda tios. Ini artinya adalah putra. Ya. Putra, tios, oke. Tu antrufu maskulin genitif tunggal. Ini adalah kata benda, oke. Kata benda. Ya. Ini adalah kata keterangan. Artinya bukan atau tidak. ZTI PIA present indikatif aktif 3 tunggal. Oke, 3 tunggal. Tendoksan feminim akusatif tunggal. Ten idian feminim akusatif tunggal. Ya, ini kata benda ya. Doksa, ini dari kata doksa. Ini dari kata JTO. Allah, kata keterangan. Kata sambung kata keterangan. Tetapi ya. Tendoksan feminim akusatif tunggal. Tuteu maskulin. Maskulin apa? Atau benda maskulin tu oton tu genitif tunggal. Oke. Oton tu to genitif tunggal dari kata teos. Oke. Sekarang kita terjemahkan. Mana di sini subjeknya? Oke, anak atau putra. Anak dari manusia itu, ya kan? Anak dari manusia itu. Kenapa ada dari? Karena ini genitif. Ya, manusia itu. Kemudian mana predikatnya? JT berarti tidak sedang mencari. Kenapa pakai sedang? Karena dia present. Ya, terus menerus kan? Tidak sedang mencari. Mencari apa? Apa yang dicari? Kemuliaan. Oke, kemuliaan miliknya sendiri. Kemuliaan miliknya sendiri. Milik
sendiri. Saya singkat aja ya, SDR. Kemudian tetapi kemuliaan itu dari Allah. Oke. Ini maksudnya Yesus kan anak manusia. Dari Allah itu. Ya. Jadi itu cara menerjemahkannya. Hotios tu antrufu ujetei ten doksan ten idian ala ten doksan tu teu. Anak manusia atau anak dari manusia itu tidak sedang mencari kemuliaan miliknya sendiri, tetapi kemuliaan itu dari Allah, dari Tuhan. Makanya kita nggak boleh cari kemuliaan diri sendiri kan? Ya, si Ella ya. Ya, oke. Sampai sini mengerti? Kita lanjutkan kembali. Hoi agioi. Ini apa? Ini kata sandang. Ini agioi. Kata benda. Ayo, ini maskulin, nominatif, tunggal, jamak. Oke, ini dari kata apa ini? Saudara lihat di situ di halaman 6. Nah, ini ada H-nya di sini ya. Hoi hagioi dari kata hagios. Hagios itu apa? Ya, berarti ini kata sifat. Blepusin. PIA tiga sama dari kata blepo. Ini dihapus. Tendoksan feminim akusatif tunggal dari kata doksa. Ton uranon, ton maskulin. Ten, ton genetif jamak. Oke. Dari kata uranos. Ya. Kai kata penghubung dan marturusin PIA present indikatif aktif 3 sama. Oke, martureo. Tais ponais feminim datif jamak dari kata phone. Ton angelon maskulin genetif jamak. Oke, ya. Dari kata angelos.
Oke, sekarang di sini tidak ada kata benda. Berarti subjeknya yang mana? Hah? Subjeknya yang mana? Tetap kata sifat tadi. Berarti kata sifat ini walaupun tidak ada kata benda, berarti ini melekat. Jadi berfungsi sebagai kata benda. Oke. Jadi apa yang suci itu? Dia bentuknya maskulin, agioi. Maskulin. Orang laki-laki. Berarti orang-orang laki-laki yang suci itu kan gitu ya. Menerjemahkannya begitu. Karena ini maskulin, berarti bukan perempuan. Oke. Orang-orang, kenapa orang-orang? Karena dia jamak. Orang-orang laki-laki, ya, orang-orang. Kenapa? Laki-laki yang suci, yang suci itu ngapain mereka? Mereka sedang melihat, ya, ada sedang karena dia present, indikatif. Apa yang mereka lihat? Sedang melihat, ya, kemuliaan apa? Kemuliaan, ya, kemuliaan dari surga itu, ya. Kita bisa terjemahkan langit, tapi pada umumnya surga kan. Kemuliaan dari surga itu atau tersebut. Kemudian dan mereka sedang bersaksi. Mereka sedang bersaksi ya. Marturia bersaksi ya. Bersaksi atau menyaksikan. Ya kan? Terus Fonais. Saudara lihat di feminim. Ya. Oke. Sedang menyaksikan. Ini bentuknya suara-suara dari malaikat. Oke. ML aja ya, malaikat ya. Angelos. Oke, itu untuk nomor berapa tadi itu? Nomor 6. Ya, nomor 6. Oke. Ya, sekarang berikutnya hoi apistoi yudaioi metanusin. Sekarang saya suruh satu orang aja ya, latihan. Sekarang Ella. Ya, ini. Yang ini kata sandang. Ya, maskulin, nominatif, jamak. Yang ini
Ah, oke, maskulin. Maskulin apa? Ya, langsung terus jamak. Ini oke, maskulin. Nominatif. Jamak. Ini kata apa? Kata benda apa kata sifat? Kata benda, oke. Oke, ini U. Kata keterangan, artinya apa? Tadi datang ini di soal ini. Bukan, tidak. Metanusin. PIA 3 jamak. Artinya dari kata apa ini? Metanoeo. Artinya apa? Mengubah pikiran, berubah pikiran. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Ini kata sifat kan? Ini dipakai secara atributif atau predikatif? Atributif. Kenapa atributif? Apa alasannya? Apa tadi alasannya? Oke, karena kata sandang ada di depan kata sifat atau melekat bersama kata sifat. Jadi ini adalah atributif. Berarti kalau ini atributif, berarti terjemahkannya gimana? Yudayoi. Yudayoi dari kata Yudaios. Yudaios artinya apa? Orang-orang Yahudi. Berarti terjemahannya adalah orang Yahudi. Yahudi, kenapa orang-orang Yahudi? Ini dulu yang melekat sama dia, atributnya apa ini atributnya? Yang tidak percaya. Ya kan? Orang-orang Yahudi yang tidak percaya, apisto itu tidak percaya. Tidak percaya. Kemudian mereka sedang bertobat. Ya kan? Tapi di sini ada kata tidak. Nah, orang-orang Yahudi yang tidak percaya tidak sedang bertobat. Tidak sedang bertobat. Tidak sedang menyesal atau bertobat. Jadi itu pentingnya kita tahu apakah dia dipakai secara atributif atau predikatif. Oke. Ya, ada pertanyaan?
Hah? Di mana bingung? Yang oh ini. Ini kan kata sandang. Apistoi kata sifat. Yudayoi kata benda. Nah, sekarang bingungnya apanya yang membingungkan? Oh Pak, bingungnya itu bukan sih dari kata sandang, kata benda nih Pak. Hah? Kata apostoi itu Pak. Kata benda dari kata benda atau sebenarnya dia dari kata sandangnya Pak atau kata bendanya Pak? Maksudnya? Maksudnya itu harus diartikan kayak gitu, dibaliknya dulu you guys maksudnya itu cara Menafsirkannya. Kan udah jelas tadi saya bilang, itu kata benda kalau gabung dengan kata sifat udah pastikan bendanya dulu kan. Contoh lah begini. Pria tampan. Kan kita nggak seperti bahasa Inggris kan, tampan pria. Ngerti saudara ya? Kalau bahasa Inggris kan tampan pria, ya kan? berarti kita mencocokkan Kalau misalnya wanita cantik, kan kalau bahasa Indonesia wanita cantik. Kalau bahasa Inggris apa? Beautiful, ya. Woman bisa, girls bisa. Kan gitu. Nah, jadi kita harus mengikuti tata bahasa Indonesia, kan gitu. Jangan mengikuti tata bahasa dari Timor, ya. Ya kan nanti terbalik-balik kan. Ya. Oke Frankie ya. Ya kalau di NTT kadang kata kerjanya dulu baru apanya kan, kata bendanya kan. Nah, jadi saudara harus mengikuti selalu ya bahasa Indonesia itu kan S P O K, harus selalu ikuti ini. Mana subjeknya? Kan gitu. Subjek itu berarti kata benda. Oke, kecuali yang tadi nggak ada kata benda kan, maka langsung kata sifat. Siapa yang dimaksud suci? Karena dia sudah maskulin nominatif, berarti maskulin siapa? Pasti laki-laki kan. Kalau dia neuter berarti pasti benda. Kalau dia feminim pasti wanita. Kan gitu. Nah, itu menafsirnya. Nah, sekarang di sini ada kata bendanya. Ada yang tidak percaya itu siapa kan gitu. Nah, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Berarti ada orang-orang Yahudi yang percaya. Kan gitu. Itu logikanya kan, kalau dia buat orang-orang Yahudi yang tidak percaya, berarti sudah ada orang Yahudi yang percaya. Nah, kira-kira begitu. Jadi intinya supaya saudara nggak bingung, ya ini nilai bahasa Indonesia juga harus tinggi nih kalau kayak gitu kan. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat itu bisa hanya terdiri dari subjek dan predikat. Contoh, saya sedang makan. Itu kalimatnya apa? Bentuk kalimatnya apa? SP, ya, subjek dan predikat. Saya sedang makan. Nah, tapi kalau misalnya ada lagi, saya sedang makan nasi, berarti SPO. Ada yang menderita dimakan. Kan gitu, ada objek penderitanya, yaitu nasi. Nah, kalau saya buat lagi, saya sedang makan di dapur. Nah, SPOK. Itu ada keterangan tempat. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Saya sedang makan nasi jam 3. Ya kan? Itu keterangan waktu.
Nah, kalau mau digabung, saya sedang makan nasi jam 3 sore di dapur. Nah, ada macam-macam lagi keterangannya. Nah, kalau misalnya kalimat bertingkat, saya sedang makan nasi jam 3 sore di dapur, sementara Frankie sedang memasak. Itu udah kalimat bertingkat, sudah ada anak kalimatnya. Oke, jadi intinya adalah saudara harus tentukan subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa. Karena itulah susunan bahasa Indonesia. Kemudian kalau ada keterangan, kan gitu. Keterangan itu dalam bentuk genetif dan datif. Ya. Kenapa? Karena subjek selalu bentuk selalu bentuk nominatif. Ya. Nominatif selalu akan jadi subjek. Kemudian kata kerja akan menjadi predikatif, kata kerja. Oke. Kemudian akusatif akan menjadi objek, akusatif. Ya kan? Nah, itu dulu diingat. Peraturan itu ya. Nominatif jadi subjek, ya kan? Kemudian kata kerja jadi apa ini di bahasa Indonesia? Predikat. Kemudian akusatif jadi objek. Ya kan? Kemudian ini yang paling utama kan? Nah, keterangan berarti dia itu dalam bentuk datif dan genetif. Itu keterangan. Saya sedang makan nasi milik atau dari David. Kan dari David sudah masuk keterangan. Kan sebenarnya kalimat itu cukup, saya sedang makan nasi. Tapi kalau saya buat, saya sedang makan nasi dari David. Berarti dari Davidnya berarti bentuk genetif. Kan gitu. Oke. Berarti nasi itu milik si David yang saya makan. Kira-kira begitu. Ya. Oke, kita lanjut. Atau ada pertanyaan lain? Ya. Makanya saudara biasakanlah menulis, ngomong, berbicara, itu biasakan SPOK. Jangan kayak orang Papua. Kopi mana? Katanya. Jangan pikir kopi di mana. Kau mau pergi ke mana? Dibilangnya, kopi mana? Sapi sini. Ya kan? Saya pergi ke sini. Sapi sini katanya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saudara terbiasa nanti terbiasa enggak seperti aturan baku dalam bahasa Indonesia. Atau orang Nias juga kan. Sakit itu hatiku. Ya kan? Kan dia mulai dari sakit itu hatiku. Ya. Maksudnya hatiku sedang sakit, kan gitu kan? Nah, ini enggak, sakit itu hatiku. Jadi waktu saudara menerjemahkan pasti kesusahan. Karena saudara sendiri dalam bahasa Indonesia sedang kebingungan mana subjek, mana objek, mana predikat. Bingung kan? Sedang bingung kan? Nah, tapi kalau saudara udah tahu bahasa Indonesia itu muatannya adalah subjek, predikat, objek, maka saudara akan mudah menerjemahkan. Karena kan kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau saudara terjemahkan ke bahasa Inggris berarti beda lagi. Ya kan? Pria tampan, tampan pria. Wanita cantik, cantik wanita. Kan gitu. Kalau saudara terjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, sekarang kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, mengerti sampai situ? Ya.
Kalau nggak mengerti, saudara tanya. Kalau nggak bertanya, dianggap sudah mengerti. Ya, ini dulu yang bermuatan dengan pelajaran kita hari ini. Ho didaskalos, ho agapetos. Sekarang dari sini, ini kata sifat yang dipakai secara apa? Oke. Kenapa atributif? Nah, ini melekat di kata sifat. Oke. Jadi udah tahu kan berarti terjemahnya ini apa? Ini guru yang baik. Ya, guru yang baik. Kan beda kalau predikatif guru itu adalah baik. Ini guru yang baik. Ada guru yang jahat kan gitu. Ya, jadi beda. Oke, berarti ini maskulin nominatif tunggal. Ini maskulin nominatif tunggal juga, tapi ini adalah kata sifat, ini adalah kata bendanya. Sekarang grafei. PIA 3 tunggal. Ten kainen feminim akusatif tunggal. Epistolen feminim akusatif tunggal. Ya. Ini yang dua ini kan harusnya gabung ini kan. Ini kata sifat, mana kata sifat di sini? Kaine, oke. Ini kata sifat. Ini kata benda. Ini dipakai secara apa? Ya, atributif. Walaupun ini duluan, tapi ini melekat di kata sandang, melekat di kata sifat. Dia adalah atributif. Berarti ini terjemahannya apa? Ini surat. Ini baru. Surat yang baru. Oke. Ya. Jadi atribut surat itu adalah baru. Te eklesia. Te eklesia. Feminim. Te etentes te. Te te etentes te. Datif tunggal. Oke. Nah, sekarang si Lina dulu, Lina, bingung-bingung saya lihat. Mana subjeknya di sini? Ini guru. Ini tadi menulis grafo. Coba Lina yang terjemahin. Guru yang baik itu. Oke, guru yang baik itu sedang apa? Mana di situ predikatnya? Ini kan baru subjek kan? Subjek guru yang baik. Predikatnya mana? Tadi saya sudah bilang kalau subjek itu kasusnya nominatif. Kalau predikat itu kasusnya apa? Kata kerja. Kata kerja di sini mana? Mana kata kerja di sini? Lina. Yang mana kata kerja Lina di sini?
Kita baru satu. Hah? Kaine. Yang mana kata kerja? Kita baru satu belum belajar kata kerja. Hah? Epistole. Kata kerja, ngerti nggak kata kerja? Frankie, yang mana kata kerja? Sedang menulis surat. Sedang menulis. Yang mana maksudnya? Yang mana di sini? Feminin akusatif tunggal. Feminin akusatif. Ya, saudara nggak tahu kan kata kerja kan? Baru satu kita kata kerja. Present, indikatif, aktif. Kan baru satu kita belajar kata kerja kan? Baru present. Belum masuk imperfect, belum masuk future, belum masuk. Baru present loh, saudara nggak tahu lagi mana kata kerja. Makanya saudara bingung menerjemahkannya kan? Orang nggak tahu mana kata kerja sama mana kata benda. Oke, jadi nominatif adalah subjek, predikat adalah kata kerja. Maka di sini kata kerjanya apa? Grave, sedang menulis. Dia sedang menulis. Ya, dia sedang menulis. Apa yang ditulis? Surat yang baru. Berarti objeknya akusatif adalah objek. Surat yang baru. Keterangannya apa? Bagi gereja atau jemaat. Ya kan? Itu keterangan karena dia datif. Bagi gereja atau bagi jemaat. Ya, jadi SPOK. Itulah bentuk kalimat ini. Ho didaskalos, ho agapetos grave, ten kainen epistolen, te ecclesia. Guru yang baik itu sedang menulis surat yang baru bagi jemaat. Oke. Jadi saudara harus ingat mana di situ nominatif, mana di situ, itulah gunanya di parsing. Kalau salah parsingnya, salahlah terjemahannya. Ya kan? Nah, jadi subjek nominatif akan jadi subjek, kata kerja akan jadi predikat, kemudian akusatif akan jadi objek, kemudian datif atau genetif akan jadi keterangan. Oke, udah banyak loh kita bolak-balik ini menafsir menerjemahkan ini. Masa saudara udah baru satu ya? Minggu depan kita akan masuk di halaman 34. Kita akan masuk imperfect atau masa lalu. Ya. Oke. Ya, saya